Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu yang baru. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu setiap hari. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 12. Demikian. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Esra, Amaria, Mahluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miyamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarim, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbukia dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakkan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakkan Eliasib, dan Eliasib memperanakkan Yoyada, dan Yoyada memperanakkan Yonatan, dan Yonatan memperanakkan Yadua. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Esra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melikku, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Adna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Sakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Sihri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, semua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Usi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabya dari kaum keluarga Hilkia, dan Netaneel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbuya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yosadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Esra ahli kitab itu. Pada penabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan penabisan yang
meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilga, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yang satu berarah ke kanan ke atas tembok, ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah saya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Asaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia, dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Sakur bin Asaf dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Asareel, Melalai, Gilalai, Ma'ai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu, sedang Esra ahli kitab itu berjalan ke depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseya, Menyakim, Menyamin, Mika, Elionai, Sakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maaseya, Semaya, Eleazar, Usi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan kurban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberi sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks yang kita baca menunjukkan suatu acara akbar, acara yang sangat besar yang digelar pada masa Nehemia, yaitu perayaan dan ucapan syukur
untuk penapisan tembok Yerusalem yang telah berhasil diselesaikan. Dalam perayaan tersebut dihadiri seluruh umat Tuhan, bahkan dari desa-desa datang untuk merayakan bersama-sama. Acara besar tersebut tertata dengan rapi, diatur oleh Nehemia dengan sedemikian rupa sehingga setiap umat Tuhan dapat menikmatinya, dan semuanya ditata mulai dari umat Tuhan, para imam-imam, para pemimpin, para pengisi paduan suara, para pemain musik, bahkan para pejabat atau penguasa yang hadir. Semuanya ditata dengan sangat apik sehingga acara berlangsung dengan meriah namun penuh hikmat dan tertib. Sukacita mereka sungguh terpancar melalui ibadah perayaan yang mereka lakukan. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali acara-acara gerejawi yang diselenggarakan, termasuk ibadah-ibadah di gereja. Dalam hal tersebut pasti melibatkan banyak orang yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk mendukung acara tersebut, mulai dari pelayan altar yang terdiri dari pemain musik, PPJ, WL atau liturgos, pembawa firman, petugas-petugas pelayan altar yang lain, tim dekorasi, penerima tamu, dan semuanya yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, banyak yang harus dipersiapkan dan diatur sehingga ibadah atau perayaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itulah, mari kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang menyediakan hati untuk mengambil bagian dalam pelayanan di setiap acara-acara gerejawi. Oleh karena itu kita dukung mereka, kita doakan mereka, kita support mereka agar semuanya boleh melayani Tuhan dan acara-acara yang diselenggarakan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Pada bulan ini ada acara-acara yang penting yang akan kita rayakan, yaitu hari ulang tahun gerejawi. Mari kita berdoa agar setiap ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar melayani Tuhan melalui berbagai hal dalam gereja-Mu. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu agar kami mau dan juga mendukung orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, dan bantu kami supaya di tengah pelayanan kami pun dengan rendah hati mau diatur supaya dapat tertata dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan seluruh gereja dan kegiatan yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.